Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Supardili sedang membedah buku The Day Way dari Pak Eri Sudewo. Kita sudah bahas prinsip bagian pertama, prinsip pertama ya tentang kelembagaan. Prinsip pertama yaitu lembaga sosial itu adalah milik masyarakat. Sekarang kita akan bahas tentang lembaga prinsip kedua, ya, bahwa lembaga sosial adalah nirlaba, ya. Itu lembaga nirlaba. Nirlaba itu artinya itu terbentuk dari dua kata ya, nir dan laba. Nir itu artinya kosong, ya, dan laba artinya ya laba, profit, keuntungan. Maka lembaga sosial itu berdiri bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari profit, ya. Maka disinilah terbentuk perbedaan antara lembaga sosial ya, lembaga nirlaba dengan lembaga laba, lembaga profit atau yang kita sebut sebagai perusahaan. Nah, jadi lembaga sosial dan perusahaan itu berbeda ya. Yang pertama tadi beda tujuan ya. Lembaga sosial itu inginnya menghasilkan benefit ya, solusi, program-program ya untuk masyarakat ya, itu benefit ya. Sedangkan perusahaan tentu saja ingin mendapatkan profit, keuntungan finansial ya. Itu berbeda dari sisi tujuan. Di sisi pemetik pemetik manfaat ya. Kalau perusahaan tentu saja yang memetik manfaat ya pemilik perusahaan ya, dan atau karyawan dan karyawannya gitu kira-kira ya. Sedangkan lembaga sosial terutama yang harus memetik manfaat terbesar adalah mustahiknya ya, penerima programnya itu. Yang ketiga di sisi legal, perusahaan biasanya menggunakan PT, CV dan seterusnya ya. Kalau lembaga sosial ya biasanya gunakan yayasan, perkumpulan ya, perhimpunan dan seterusnya. Sehingga bisa berbentuk juga seperti ormas ya. Maka ormas seperti NU, Muhammadiyah, ya, Persis, kemudian Matalu Anwar misalnya gitu ya, itu lembaga sosial yang legalnya adalah perhimpunan biasanya ya. Yang berikutnya adalah di sisi biaya. Biaya operasional itu kalau perusahaan tentu didanai oleh keuntungannya tadi ya, atau dari modal pemiliknya kalau di awal-awal. Sedangkan kalau lembaga sosial dari donasi dana masyarakat ya. Kalau lembaganya LAS maka dari dana jiswaf kemudian ya. Nah, di sisi produk ya, kalau perusahaan tentu saja ada produknya ya, ada jasanya. Nah, kalau di lembaga sosial produk itu berbentuk program ya, berbentuk program. Program ada macam-macam tentu saja ya. Ada yang masterpiece, ada yang santunan saja ya, ada yang pengalihan aset dan seterusnya misalnya ya. Ini jenis-jenis program kemudian nanti kita bahas di bagian berikutnya. Nah, di sisi berikutnya adalah yang paling penting di perusahaan itu ada persaingan ya, ada persaingan. TV A bersaing dengan TV B gitu ya, perusahaan mie instan A bersaing dengan perusahaan mie instan B, C dan seterusnya. Nah, kalau di lembaga sosial itu harusnya bukan persaingan yang dilakukan ya, tetapi adalah fastabiqul khairat. Bentuk nyatanya harusnya adalah kolaborasi, sinergi ya. Jadi kalau di satu daerah misalnya ada ini daerah miskin begitu ya, desa miskin misalnya, maka mungkin saja satu lembaga sosial itu menangani pendidikannya, lembaga sosial yang lain menangani ekonominya, lembaga sosial yang lain menangani budayanya misalnya ya. Nah, ini sinergi ya, kolaborasi. Itulah perbedaan antara lembaga sosial dan perusahaan. Nah, aspek nirlaba dalam lembaga sosial sesungguhnya sangat dalam maknanya ya. Jadi nir, nol itu ya, seringkali kalau kita belajar memahami diri sendiri ya, itu guru-guru itu seringkali menyampaikan nolkanlah dirimu ya. Artinya buatlah diri ini memang seperti fitrahnya ya. Fitrah diri setiap manusia itu sebetulnya nol saja ya, karena segala sesuatu itu Allah yang menentukan sebetulnya ya. Jadi la haula wala quwata illa billah ya, tidak ada daya, tidak ada upaya selain karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu kemudian karena Allah ya. Kebaikan yang kita lakukan ya, prestasi yang kita raih sesungguhnya itu adalah hadiah-hadiah dari Allah saja. Tentu saja ada usaha yang harus kita lakukan sebagai jembatan ya, sebagai bukti bahwa kita layak mendapatkan
hadiah dari Allah itu. Nah, inilah makna nol ya. Kalau amil atau pengelola lembaga sosial itu memang baiknya dirinya itu nol ya, artinya ya tidak mau dipuji ya, ya udah berbuat baik untuk masyarakat, bukan untuk jadi caleg ya, bukan untuk jadi wali kota gitu misalnya, bukan untuk kampanye ya, kampanye politik, tetapi untuk memang hanya untuk kepentingan masyarakat saja gitu kemudian ya, jadi tidak ingin dipuji, tidak pengen ada penghargaan dan seterusnya itu kemudian ya. Dengan begitu, karena merasa dirinya nol itu sudah menemukan dirinya, maka ketika dapat dana besar pun tidak kaget ya, tidak kaget. Wah, ini dana besar, alhamdulillah bisa didapat, berarti masyarakat yang akan kami bantu pun kemudian akan senang, berbahagia karena mendapatkan program yang sangat baik ya. Jadi kira-kira seperti itu, bukan oh ini dapat dana besar ya, wah ini saatnya saya punya rumah, saya punya mobil, saya bisa berwisata dan seterusnya ya. Nah, ini bukan seperti itu kemudian ya. Nah, kaitannya dengan lembaga nirlaba, Pak Eri menguraikan ada 5 ya, 5 prinsip lembaga nirlaba. Yang pertama adalah lembaga nirlaba itu tergantung kepada figur pemimpin ya. Jadi lembaga itu lihat pemimpinnya, apakah pemimpinnya ini memang sudah tadi ya, sudah menemukan jati dirinya ya, sudah nol itu tadi ya, sehingga memang hanya berbuat untuk masyarakat, atau masih punya keinginan syahwat pribadi, kepentingan pribadi ya, yang kemudian itu bisa menggerogoti lembaga sebetulnya ya. Itu yang pertama ya, figur pemimpin, figur di lembaga itu. Yang kedua kemudian adalah nirlaba itu artinya independen ya. Independen itu artinya tidak bergantung kepada siapapun ya, tidak bergantung kepada lembaga manapun, bisa mengambil keputusan sendiri ya, tidak ada yang bisa menekan, tidak ada yang bisa mengiming-imingi dan seterusnya ya. Jadi punya kebebasan untuk mengambil keputusan ya. Yang ketiga, lembaga sosial itu harusnya non politik ya. Jadi jangan sampai ada parpol gitu ya yang menunggangi lembaga sosial kita, atau ada politisi yang kemudian kasakusuk ingin memanfaatkan lembaga kita ya, lembaga sosial kita. Itu jangan sampai terjadi kemudian. Nah, yang keempat, lembaga sosial itu harus non golongan ya. Karena lembaga ini milik masyarakat secara keseluruhan, maka jangan hanya sekedar mementingkan golongan tertentu ya. Wah, karena pemimpinnya alumni IPB misalnya ya, seperti saya nih alumni IPB, maka sudahlah programnya nanti untuk alumni IPB saja gitu ya. Jangan begitu ya, jangan begitu. Atau karena pemimpinnya ini dari Solo misalnya gitu ya, maka ya sudahlah program ini nanti diarahkan ke Solo saja misalnya gitu ya. Jangan begitu juga kemudian ya. Karena karena non golongan itu, maka setiap golongan harus diperhatikan ya. Walaupun antar golongan ada konflik gitu ya, lembaga sosial jangan memihak salah satu ya, jangan kemudian mendukung salah satu dan menyalahkan yang lain ya. Itu yang disebut dengan non golongan. Yang ketiga adalah yang kelima adalah lembaga sosial itu harus netral objektif ya. Netral objektif ya, artinya ketika ada masalah di masyarakat ya, jangan sampai lembaga sosial itu subjektif ya, subjektif. Wah, ini karena cantik maka dibela. Wah, jangan begitu ya. Wah, ini karena satu alma mater maka dibela. Jangan begitu juga ya. Objektif itu persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Kalau Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya ya. Itu kata Rasulullah. Artinya kekeluargaan itu tidak mempengaruhi hukum, tidak mempengaruhi aturan ya. Itulah netral dan kemudian objektif ya. Kalau keluarga kita salah, ya salah kemudian ya. Aturan berlaku, hukuman diberlakukan. Kalau musuh kita benar, maka musuh itu harus dibela kemudian ya. Ini seperti kisah Khalifah, bayangkan ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kehilangan baju besi ya. Baju besi ini dicuri oleh seorang Yahudi. Ketika sampai di hadapan hakim, maka hakim itu kemudian menyatakan baju besi ini memang milik Yahudi. Kenapa? Karena Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak berhasil menunjukkan bukti bahwa
baju besi itu adalah milik beliau. Bayangkan ya, khalifah pada zaman itu di persidangan di pengadilan Islam, ya qadinya, hakimnya adalah Islam gitu ya, memenangkan seorang Yahudi, ya itulah keadilan, ya. Jadi netral objektif dalam bahasa lain adalah adil, ya. Ini menjadi sesuatu nilai yang kemudian menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan organisasi nirlaba. Di sisi lain sebetulnya nirlaba itu menjadi penting ya terutama dalam ekonomi kalau menurut saya, karena bayangkan teman-teman, kalau ada pabrik yang dia nirlaba, kalau ada perusahaan yang dia nirlaba, maka memproduksi produk pasti bisa di tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan serupa yang memproduksi barang tapi ingin mendapatkan laba, ya. Dengan harga yang lebih rendah, maka kemudian ini akan bisa terjangkau oleh fakir miskin, ya, oleh kaum duafa, dan bisa mengerem inflasi misalnya, ya. Nah, untuk bagian nirlaba yang kaitannya dengan ekonomi nanti kita bahas di buku saya yang sudah terbit, ya, Sistem Ekonomi Sedekah. Insya Allah setelah buku ini, ya, setelah buku DDW saya bahas, saya bedah, saya akan kemudian membedah buku Sistem Ekonomi Sedekah. Untuk kali ini, lembaga sosial sebagai lembaga nirlaba, saya cukupkan sekian. Jangan lupa like and subscribe channel Baitul Mal Bestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.